Tadi Bu Ani sambil nunggu Ibu Nang ngolok nih. Terus saya dengerin radio sebentar. Itu Rafael sama ini bareng rumahnya? Enggak bu, ini ya apa HP-nya Abel yang masalah bu, Google Oh, sama gitu. Iya bu, jadi ikut sama Rafael. Oh iya. Para raksasnya tariri. Saya sih kopi istirahat. Tadi makan teh tinggal di kopi istirahat. Anak-anak sudah dihalau-halau belum ya? Pak Ajat itu terlek-terlek. Tuh kayak aku kelihatan kesini. Ini pisan. Nah, kamerana ya. Jangan ketinggal. Ya. Yang lainnya coba dibuka, dipoto dulu sesi foto sebelum mulai. Bintang, Anyelir, Ruth, Dila, Waji, terus Dila lagi. Ini Dila teh ada dua kan nih? Dila Nur Taufik sama Dila Nur Taufik. Oke. Nah, udah ada Ruth, Dila. Nah, itu. 1 2. Sok siap 1, sok duduk dulu. 1 2 3. Dah, saya simpan di sini ya. Aku aja sih yang foto kan. Yang semua pada Oke. Yang lainnya mana? Oke, Buhan, mungkin ini kan waktu ya. Ini mau jam 7. Sambil jalan aja ya. Ya sambil jalan. Ya silakan. Mulai. Saya tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini ya kita masih diberi kekuatan untuk tetap standby di sini mengikuti LDKO pada hari pertama, dan Ibu harapkan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan bisa mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tariana yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga alhamdulillah sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit roaming ya, kendala sinyal atau misalnya siswa yang masih belum siap untuk berada di room chat ini. Baik Pak Derajat, anak-anakku sekalian, baiklah, untuk menghemat waktu kita lanjutkan dengan acara berikutnya.
jadwal dan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh guru kita yang hebat ya, rekan ibu yang hebat, Pak Derajat SPD MMPD. Kepada beliau saya silakan Pak Derajat. Terima kasih Bu Hani yang luar biasa, yang sudah biasa di luar juga. Di luar. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan keterbatasan, Bapak yakin kita semua punya motivasi yang sama untuk memajukan sekolah SMP 1 Cangkuang. Ya, terlebih bagi kakak-kakak kalian yang kelas 9, mudah-mudahan sisa waktu ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan, dan nanti bisa diterima di sekolah yang lebih baik. Amin. Ya, jadi Bapak mengingatkan dulu ya Bu Alia ke kelas Ya. 9. Tolong khususnya anggota OSIS yang umumnya kelas 9, optimalkan waktu tugas-tugas, jangan lupa karena nilai-nilai kalian ini nanti akan membantu kalian sekolah yang lebih ya. Jadi Bapak berharap banyak, silakan kalian manfaatkan waktu yang ada ya, khusus kelas 9 kelas 9 ini merupakan pengalaman pertama. Jadi anu mun streaming mah Semuanya saya ya. hungkul nu ieu Malam na ini saya mudah-mudahan nganjen tembak orang ketika anu kalian bisa dina ieu na. apakah Ayo mah kan kabeh barudak bisa asup Google Meet. itu bisa harus menjadi yang terdekat potong untuk kalian dapat menikmati dan hari yang anu itu bisa keterbatasan, tapi Bapak lihat di luar kalian komunikasinya bagus Bu Hani. Iya. Oh si Google Meet teh di kana streaming YouTube kan. Mudah-mudahan jadi contoh Apa buat dia mah kalian. Ya, jadi Bapak berharap banyak nih, khususnya kelas 8 sekarang yang nanti anu BK pakai jumna jeung anu berbayar. ini tantangan Ini mah kan nu terbesar gratis mah teu. ketika COVID seperti ini. Jadi nu Bapak- gratis ge Jadi bisa gratis sebenarnya apa mah yang langsung kana kalian YouTube pun, lakukan? cuma saya teh kan Ya. ieu teh Bapak bisi berharap barudak kan banyak gandeng kumaha kan ari ieu mah goreng oke langsung ya. Ari ieu mah jadi nilai positif ya. Kalau Bapak, karena Bapak generasinya dari generasi sekian, kalau kalian udah di depan mata, artinya optimalkan teknologi kalian ya. Silakan kalian berselancar, kalian berkreativitas untuk membuat sesuatu yang positif bagi kalian, khususnya kegiatan OSIS ya, atau organisasi. saya teh tadina bari sekolah. ngaklikan Nah, Bitcoin eta teh kacek kan tadi jadi mau bisa jadi udah nungguan. Tuh, alhamdulillah semuanya berapa Bu Hani? Bu Haji lebih dari berapa ya? Tadi 50-an ya? 60-an. Jumlah semuanya itu 110 ya. Tadi yang hadir tadi siang 74, sekarang 50 ya Bu Ani? Berapa sekarang? 33 30. Iya, 30-an sekarang. Oh, berarti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti sambil jalan pajak bisa bertambah. Siap, insya Allah lah ya. Oke, sekali lagi. Iya. Nih, sekali lagi ya. Jadi Bapak harapkan nih kerjasama dari kalian kelas semuanya ya. Nah, Bapak dikasih amanah malam ini ya untuk mengisi bagaimana Google Meet proposal, pakai ya. HP. Bapak saking asik Bu Hani ya, di tengah-tengah anak-anak itu, dari Bapak masuk Cangkuang terakhir kemarin, jadi berpindah OSIS ada kerinduan pada kalian semua ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga rindu nggak kalian ke Bapak? Rindu banget Pak. Ya, Bapak paling asik dengan kalian karena kalian itu mitra sekolah Bu Hani ya. Kenapa mitra sekolah? Karena maju mundurnya sekolah salah satunya dari kalian. Bapak ketika ditanya, Pak Derajat bangga nggak dengan SMP 1 Cangkuang? Amat sangat bangga. Ya, SMP 1 Cangkuang Bapak informasikan yang terbaik kemarin se-Kabupaten Bu Hani. Ini anak-anak sekali. Kemarin akreditasinya the best. Ya, mengalahkan sekolah yang lain. Nilainya 94 A+. Ya, jadi harus kalian bangga, ingat. Luar biasa, ini kerja ekstra guru dan kalian yang kemarin OSIS itu ya, nilainya luar biasa.
Ini di luar ekspektasi Bu Hani ya. Deborah yang itu ya. Intan itu. Ada Deborah, ada Intan Surintan, ada Rapel Surapel. Jadi kolaborasi kemarin alhamdulillah anak sekalian. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membantu sekolah kita. Jadi ke depan, bisa jadi ke depan Bu Hani, tahun ajaran baru banyak yang ingin masuk SMP 1 Cangkuang. Lalu ya karena gurunya luar biasa, apalagi siswanya. Nah, salah satu kehebatannya OSIS ke depan adalah kegiatan. Kegiatan yang seperti apa tentunya yang memberikan pengalaman pada kalian semua. Bapak teringat sekali, sering mengingatkan pada kalian di salah satu contoh. Ya, ketika kalian punya kegiatan, kata kuncinya adalah di proposal Bu Hani ya. Kalau kalian lihat sekolah dulu tuh, SMP Margahayu, zaman RSB itu luar biasa. Dia itu jago, mereka membuat proposal Bu Hani. Ya, kalau SMA-nya SMA 2. Ya, SMA 2 itu klaster 1 di Kota Bandung. Ya, SMA 2 itu jago membuat proposal. Kalau ada kegiatan sampai dana yang masuk sampai miliaran rupiah. Ya, makanya mereka setelah lulus, kebanyakan mereka menjadi pengusaha. Nah, Bapak berharap banyak kalian pun seperti itu. Artinya bukan harus sama atau tidak, tapi bagaimana mengubah mindset kalian. Kalian ada di dalam organisasi itu belajar ya bagaimana membaca lingkungan, membaca peluang. Ya, peluang ini yang harus kalian manfaatkan. Kayak seperti ini nih, Koped ini bagi anak-anak yang kreatif itu peluang Bu Hani ya. Ya, peluang untuk apa? Untuk berkreativitas. Kalau guru sama Bapak Bu Hani dan guru yang lain bagaimana memberikan pelayanan pada kalian. Bu Hani yang luar biasa. Kalau sudah berhadapan dengan laptop, udah habis laptopnya. Kalau Bapak itu biasa-biasa aja ya. Tapi kalau Bapak aktivitasnya ya sama-sama luar biasa juga ya. Jadi Bapak banyak keluar Bapak biasa. Bapak kembali jadi asesor tuh ya. Salah satunya guru mungkin di Indonesia, mohon maaf, Bapak dikasih amanah menjadi asesor di kementerian. Ya, ini gara-gara OSIS juga Bu Hani. Ketika Bapak ditanya di luar, Pak Derajat aktivitas di sekolah apa? Sama anak-anak, Bapak bilang begitu. Berada di tengah-tengah anak-anak, pengalamannya adalah di OSIS. Gitu ya. Jadi kata kuncinya, ketika kalian punya mimpi besar, punya kegiatan, itu harus dituangkan dalam sebuah tulisan Bu Hani. Bukan hanya di otak, bukan hanya di orang Indonesia itu adorenyomnya jagoan, ngomongnya jagoan. Tapi saya share video tadi yang udah ya, gendep nonton. Dan berawal dari OSIS, Bapak berharap banyak kalian harus jago bagaimana membuat sebuah proposal. Ya, bukan proposal mati, artinya proposal itu banyak. Kalian itu tinggal buka aja sekarang Google ya, berbagai macam proposal. Total 12. Tapi bagaimana proposal itu menjadi hidup. Ketika orang menerima proposal kemudian membacanya, dia paham betul. Ya, asik kegiatan OSIS SMP 1 Cangkuang. Sayang kalau enggak menyumbang, sayang kalau enggak kerjasama. Nah, keterampilan kalian bagaimana membuat proposal, tentunya dalam berbahasa nantinya. Ya, jadi kelemahan orang Indonesia, kelemahan kita adalah bagaimana kita menuangkan ide-ide kreatif dalam sebuah tulisan. Begitu ya. Ini Bapak akan sampaikan sedikit presentasi ya. Oke, bisa kelihatan? Bisa Pak. Alhamdulillah. Ini judulnya cara mudah membuat proposal. Catatan buat pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cangkuang. Oleh siapa? Oleh Bapak. Gitu ya. Walaupun Bapak juga ada beberapa hal yang Bapak copy paste juga, tapi dirubah sedikit oleh Bapak ya. Oke, yang pertama, ketika membuat proposal itu bab 1 itu pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan, nah kalian nanti berawal dari proposal ini, suatu saat mudah-mudahan kalian bisa kuliah semua ya. Amin. Kuliah sambil bisnis. Amin Pak. Amin ya, insya Allah. Ada yang di ITB, ada yang di mana, kuliah bersama di mana-mana. Yang penting kalian dewasa ya. Jam. Bapak yakin
300 Anak-anak jadi OSIS itu 8. sudah terbiasa istilah bapak itu yang Si Cepi mah jauh keluar, boh. Oke, kembali Oh. lagi ke proposal ya. Jadi ketika kita punya ide membuat kegiatan, salah satu sarana yang paling tepat adalah proposal. Nah, di dalam proposal, yang pertama ini secara umumnya saja ya, nanti kalian boleh bertanya ke bapak. Bab 1 ada yang namanya pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada yang namanya latar belakang. Ini misalkan di sini sebutkan, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Ilmu itu sendiri dapat kita peroleh melalui pembelajaran efektif dalam kelas, mendapatkan edukasi Nggak iya kan kangen dan ngebucin. lain sebagainya. Ayo, Atau kalian komentar. cerita tentang sekolah kalian. SMP 1 Cangkuang, misalkan begitu ya. Atau OSIS adalah salah satu begitu ya. Salah satu OSIS organisasi intersekolah yang ada di SMP 1 Cangkuang. Ya. Dengan adanya OSIS, kegiatan jam sabaraha apapun yang ada di sekolah bisa ditampung. Dan bla bla bla, kalian cerita secara umum silakan. Aduh. Ya. Jadi latar belakangnya dulu secara umum, kemudian dari umum ke khusus ya. Jadi umumnya tentang cerita tentang sekolah. Ketika masuk ke khusus, nanti disebutkan ya isi proposal sendiri tentang apa. Dan dengan kegiatan misalkan kalian akan mengadakan 17 Agustus. Awalnya tadi SMP 1 Cangkuang, boleh sejarah SMP 1 Cangkuang secara umum. Di dalamnya ada OSIS. Kemudian itu ya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bla bla bla, maka muncullah hari 17 Agustus. Ya, untuk mensukses itu maka gitu ya, maka harus kerjasama. Salah satu kerjasama tentunya kami mengundang para donatur dan lain sebagainya. Jadi latar belakang. Jadi mulai dari khusus kemudian ke mulai dari umum terus ke khusus. Nanti ada guru baru yang masuk kelas 8H. Ngomong kenaon sih Nah, ini tujuannya. Jadi A adalah latar belakang, kemudian B-nya tujuan. Dalam hal ini kami pengurus organisasi intrasekolah atau OSIS membuat proposal program kerja ini sebagai bentuk penghargaan adanya penegakan hak asasi manusia. Ini tentang hak asasi, ini tentunya tentang hak asasi, disesuaikan dengan kegiatan kita yang akan kita usung ya. Dengan menyusun program kerja berdasarkan aspirasi siswa secara demokratis. Bla bla bla, silahkan kalian. Kata kuncinya ketika kalian menulis, jangan takut salah. Ya, apalagi usia kalian udah sedang belajar, ya, bapak sudah salah. Ya, dalam hal ini bapak. Itu sederhana sekali bapak buat. Bab 2-nya nih, garis besar program kerja OSIS. Sekarang tentang program kerja OSISnya. Penyusunan program kerja. Program kerja yang dibuat harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anggota. Sehingga dalam penyusunan program kerja ini harus melibatkan seluruh siswa yang terhimpun dalam MPK. Oh, ini kita belum ada MPK ya. Biasanya di SMA. MPK itu musyawarah perwakilan kelas. Biasanya KM yang jadi MPK-nya. Sekaligus yang berkecimpung dalam kegiatan sekolah seperti pengurus OSIS dan sebagainya. Oh, ini nih, makanya bapak nih, bapak copy paste nih, mohon maaf kayak yang ini ya. Abi tugas-tugas yang can arahnya sebaliknya. Program kerja OSIS SMP Negeri 2 ini Labuan. Kono pas iya aya gitu. Pembentukan tim penyusun program kerja OSIS yang terdiri dari pengurus harian OSIS. Yang jelas ya ini ya, bla 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 ya. Ini program kerja kalian nanti ada visi, ada misi, ada program kerja pengurus harian OSIS, sasaran umum program kerja ada 8 seksi bidang ya. Nanti kalian sebutkan ya. Kemudian yang terakhir penutup. Ini asik sekali hanya 3 bab ya. Penutup. Program kerja OSIS ini disusun sebagai pedoman terarah dalam koordinasi dalam organisasi siswa. Program kerja ini didasarkan pada upaya pemecahan setiap hambatan dan permasalahan. Nah, ini nanti ucapan terima kasih bisa ya. Jadi imam kudu ajar tuh. Ya, yang terakhir jangan lupa. Cangkuang di sekretarisnya siapa?
Sekretaris ini ketua OSIS. Lumayan. Sekretarisnya Fauzia Cirama Dewi, Pak. Emang lumayan gitu kan. Oke, ketua OSIS ya. Cindy kan? Bahasa Inggris. Ya, Teh Cindy, di sini Fauzia, Wakasek kesiswanya Bu Haji Nenden, pembina OSISnya siapa masih ingat? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Kepala sekolah? Ayo, ingat nggak kepala sekolah? Ada yang ingat? Masa kepala sekolah nggak tahu? Pak siapa? Berapa kepala sekolah awas? Pak Haji. Nggak ada yang apa. Haji Kus. Pak Haji Kusnawan. Pak Kak, Haji yang baik. awas nanti jadi Kusumo lagi. Tanya, padahal bapaknya dari pembukaan. Ibu yang tadi di pembukaan anakku. Makanya nanti ada ujiannya Bu Haji ya. Oke, Bapak tanya lagi, siapa kasih kesiswaan? Ini ibu. Oh, ini katanya tuh. Kesiswaan. Ini yang hitam-hitam nih. Kembali lagi, hei, anak-anakku yang hebat. Kalian sudah hampir 3 tahun, hei, kelas 9. Padanya, Ya. banget rumah. Kopi. Anak-anak pertama di rumah jadi seperti itu ya. Jadi lupa. Fajar boleh nimbrung Fajar. Boleh, Bu Haji. Sekalian Silakan Bu Haji, boleh. diperkenalkan Fajar. Iya, betul ya. Akhirnya harus Gandeng iki. diperkenalkan dulu. Kos anu Tapi, ya Bu, situ. silakan sama Bu Haji aja. Iya. Aduh anak-anak. Oke, sama Bapak ya. Oke, kalian sudah tahu kan para PKS? Kembali lagi ini. Siap. Kepala sekolahnya siapa anakku? Pak Kusnawan. Oh, Pak Haji Kusnawan. Oke, itu yang pertama. Wakil kepala sekolah keseluruhan. Bu Haji? Kusnawan. Hei, Haji Neni. Bu Haji, Dek. Bu Haji Bu Haji Neni. Iya, siap. Uang kasih kesiswaan. Pamangan. Siapa Pak Maman? Pak Maman. Pamangan Pak. Oke. Betul salah Pak Maman? Salah. Harus siapa? Bu Denden. Oke, Pak Haji Deden tidak sendirian. Pak Haji Deden ngajar apa? Jadi Bu Haji Deden itu ya punya stafnya. Yang pertama Bu Haji Siti Sadia. Bu Haji Siti Sadia ada ya. Alhamdulillah. Beliau ngajar apa Bu Haji Siti? Bahasa Indonesia. Indonesia. Jagoan bahasa Indonesia. Kalian di mana ini? Bu Haji Siti. Kalian ngajar kelas berapa? Ada anak kelas 9. Ada kelas 9 ada. Beliau ngajar kelas berapa? Kelas 9 ngajar. Berarti ngajar apa? P? KBP. PAI kan? Ya, iya Pak. Ya, oke. Berikutnya Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad ya. Pak Hidayat. Prakarya. Prakarya yang ngajarnya Prakarya. Beliau juga membantu Pak Haji Nenden sebagai pembina OSIS. Kemudian Pak Asep Dian. Pak Asep Dian ngajar bidang studi apa? Bahasa Sunda. Jadi beliau itu yang membantu Bu Haji Nenden.
Berikutnya bidang kesiswaan. Siapa bidang kesiswaan? Bidang kesiswaan sudah tadi ya. Bidang kurikulum. Bidang kurikulum Bapak. Ya, Bapak sebelumnya di OSIS, sekarang Bapak dikasih amanah di kurikulum. Bapak tidak sendiri. Ya, dengan Ibu Setiahani. Setia. Itu yang paling setia itu Setiahani. Ya, kemudian Ibu Oboy. Ibu Oboy. Bu Tariana yang luar biasa. Bapak paling senang kalau lihat Bu Tariana segala dibawa kalau ke sekolah itu ya. Orangnya prigel itu Bu Tariana. Kemudian Humas. Apa Humas itu singkatannya apa Humas? Halo? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat alhamdulillah ya, yang dikasih amanah adalah Bapak Maman. Tahu kan Pak Maman, udah biasa kan? Tahu. Ya. Nah, diingat-ingat nih, nanti ada ujiannya nih. Pak Maman juga nggak sendirian, alhamdulillah kolaborasi dengan Pak Oni. Tahu kan Pak Oni? Tahu. Oh, Pak Oni lo pasti tahu. Terus siapa lagi kira-kira? Pak Nur. Ya, Pak Nur. Pak Nur itu adalah guru yang luar biasa. Ya, Pak Nur guru IPA ya. Pak Nur. Kemudian bidang sarana dan prasarana. Itu Pak Haji Opik, guru olahraga. Opik ya. Tahu kan Pak Taufik kan? Pak Taufik sama Pak Herman. Itu adik kakak. Halo. Nah, begitu ya, jadi itu apa namanya, kepala sekolah dan para jadi kalau pembantu ya, yang berkolaborasi dengan bapak-bapak. Oke, kembali ke awal. Masalah proposal tadi ya, Bapak yakin kalian itu jago membuat proposal karena sekarang itu lebih mudah. Jadi ketika kalian membuat proposal, sesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Ingat sekali lagi, ya, kelemahan orang Indonesia, termasuk kelemahan kita itu berawal dari menulis. Ya, banyak nih Bu Haji Nenen yang sudah jadi dokter, Bu Haji Nenen ya. Bapak sedih Bu Haji ya. Kenapa banyak para sarjana dan lain sebagainya yang copy paste anak-anak. Ya, ini ketika membuat karya ilmiahnya hati-hati. Ketika kalian membuat karya ilmiah atau apapun lah istilahnya harus dicantumkan. Ya, bahannya dari mana begitu ya. Halo. Hai. Ada yang lebih pentingnya mudah-mudahan karena keterbatasan waktu ya, kita ingin belajar lagi. Bapak ingin sharing ilmu juga dengan kalian, bukan hanya proposal nantinya, tapi kegiatan hari ini bagaimana membuat proposal, karena proposal adalah jantungnya organisasi. Jadi tolong kalian belajar banyak, boleh kalian lihat-lihat di Google bagaimana membuat proposal yang baik dan benar. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak, silakan. Malu bertanya sesat di Jalan. di jalan, sesat di kelas, sesat di Google Maps sekarang, begitu ya. Bu Hani? Oh, Bu Haninya kemana nih? Atau boleh silakan nanya. Bu Hani silakan aja, mungkin ada atau teman-teman OSIS, siapa yang mau bertanya boleh silakan. Oh, boleh ini langsung bertanya Pak anak-anaknya. Boleh Bu Hani. Dipersilakan kepada anak-anak ibu yang mau bertanya, mumpung di sini ada ahlinya, yang penulis nasional pada itu orang Jepang ya. Jadi kepada Pak silakan kalian bertanya sendiri. Yuk, siapa yang mau bertanya? Pak mau tanya, Pak. Siapa ini namanya? Rafael, Pak. Oke, silakan. Pak, kalau dalam membuat proposal, gaya tulisannya harus gimana aja, Pak? Gaya tulisannya, Pak. Gaya tulisan katanya Pak Ajam. Nah, oke, gaya tulisan. Karena proposal ini adalah apa namanya, istilahnya ya bukan main-main lah istilahnya. Jadi bahasanya bahasa akademis istilahnya ya, atau bahasa baku.
bahasa Indonesia yang digunakannya bahasa baku, bukan lagi bahasa istilahnya yang main-main, bukan lagi bahasa cerita begitu ya. Tahu kan bahasa baku? Tahu Kak. Ya seperti apa bahasa baku ya? Bahasa baku itu yang sudah ada aturannya kan, dengan menggunakan SPOK kalau bahasa Indonesia itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar ya. Jadi bahasanya bahasa yang sudah dibuat sedemikian rupa ya, tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele, tapi fokus kepada tujuan awalnya begitu ya. Budget punten etana anu presentingna di cancel heula, di stop. Jadi ngarakat tinggal sadayana ieu ngomong sabagian katutup ku eta. Tutup dulu ya. Ya. Oke, udah ditutup. Ya, terima kasih. Wih, jadi cantik. Begitu Rapel ya. Iya Kak. Yang penting Rapel buat aja dulu. Ya, kelemahan kita biasanya tidak berani membuat. Buat dulu silakan, istilah Bapak salah juga nggak apa-apa. Ya, untuk mengawali buat kalian bahasanya istilah Bapak acak adut juga nggak apa-apa. Tapi buat dulu. Setelah buat kalian diskusikan atau tolong ke temennya dibaca dan diedit. Iya Kak. Ya, boleh ke teman-teman atau boleh cari guru bahasa Indonesia. Ya, kalau guru bahasa Indonesia lagi sibuk, guru apapun boleh begitu ya. Iya Kak. Cukup Rafael? Iya Bu, cukup. Ya, terima kasih Pak Derajat. Ada lagi yang mau bertanya, nak? Mau nanya Pak. Siap. Demi apa di Silakan, namanya siapa? Kelas berapa? sama Rai. Ya, silakan Rai Farida. Iya. Silakan Rai, mau nanya apa? Pak, kalau misalnya buat proposal tapi nggak pakai bahasa baku itu bisa nggak? Tadi lagi ya. Sebetulnya conditioning ya, dalam arti intinya memang harusnya bahasa baku lagi-lagi ya. Terus yang jadi catatan juga, proposal itu mau disampaikan kepada siapa ya. Kalau pada perusahaan ya atau badan-badan usaha tertentu itu harus bahasanya bahasa baku tentunya. Tapi lagi-lagi bukan berarti harus seperti itu, tidak. Bisa jadi mungkin ke anak-anak muda zaman sekarang lah, yang milenial, bahasanya bisa dimainkan dengan bahasa kalian. Biar ketika baca itu ada komunikasi seperti dalam. Ya alay sedikit lah juga nggak apa-apa sebetulnya. Ya, tapi bagaimana tujuannya, konsep awal itu tersampaikan pada yang membaca. Ya, lagi-lagi konsep awalnya sampai kepada orang yang membaca. Ketika orang membaca tertarik, ini bagus sekali nih proposal ini. Nampaknya saya atau kami ingin mengikuti kegiatan ini. Sayang kalau terlewati begitu. Ya, tapi lagi-lagi kata kuncinya kalian buat aja dulu. Karena setelah dibuat, ya kalian sampaikan komunikasi berikutnya yang paling bagus itu. Karena ada diskusi, ada ngobrol, ya, ada chemistry dengan orang yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan. Kakak-kakak kalian sebelumnya, ya, alhamdulillah di kita itu ada beberapa perusahaan atau di sini juga ada toko oil kayak Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Itu di depan juga ada Bank BRI. Dulu Bank BRI sempat setiap ada kegiatan membantu kita. Ya, nah sumber-sumber dana ini yang kalian harus jago mencari dan memilahnya. Tentunya dengan membuat proposal, kemudian chemistry. Arti chemistry di sini kalian mudah-mudahan dengan bahasa kalian datang, ya, maksud dan tujuan datang ke bank misalkan, mau apa sampaikan kalian. Ya biasanya lewat silaturahim itu lebih mudah. Ya, kadang-kadang proposal tidak dilihat, ya, seringnya tidak dilihat. Tapi siapa dulu yang datang? Oh alhamdulillah yang datang anak-anak SMP 1 Cangkuang, attitude-nya bagus, apalagi ada Dafa, ada Salsa, ada Sailma, ada Fatimah Zahra, ada Ibu Tariana dan lain sebagainya gitu ya. Orang akan lihat, oh
oh pantesan SMP 1 Cangkuang ya anak-anaknya hebat begitu. Ya, OSIS harus yang terdepan. Begitu ya, raih Farida ya. Jadi diraih dulu ya hatinya. Sambil keluar proposal, raih hatinya, raih Farida ya. Jadi ya, bisa dimengerti, raih? Bisa dipahami? Kenapa bisa? Jelas? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Ibu beri kesempatan. Siapa izin bertanya? Oh, oke, siapa ini? Cindy. Dibuka coba ininya. Cindy. Oh, sini ketua OSIS. Videonya dibuka coba Cindy. Sininya Tolong bertiga. bentar. Sini ada 3. Kemana? Dibuka yang ini yang video ya sama mikrofonnya itu. Kemana sih ini nyuci heula men? Oke, Sin, ayo Sin. Silakan Cindy. Cantiknya minta ampun Cindy. Nah, itu Pak. Tah. Suatu nu sanesna dibuka we ngaraka tinggal ngangge saragamna. Tos ngangge seragam teka fotonya. Silakan mau dipoto ya putar nanti. Ya, sok dibuka tuh dibaruka we dibaruka. Anak ibu yang pintar, yang rajin. Yuk. Silakan Sin. Kalau misalkan nih Pak, ada kata yang salah satu huruf gitu, misalkan harusnya selanjutnya, jadi ada tipenya dikit gitu Pak, itu kalau misalkan proposal kayak gitu boleh apa harus diulangi lagi? Kembali, sebetulnya lagi-lagi ya, sebetulnya intinya memang harus 100% itu tidak ada kesalahan, tapi jarang, walaupun ada ya, tapi jarang perusahaan atau orang yang membaca itu sampai tuntas A sampai Z-nya membaca dari cover halaman depan, kemudian dari bab 1 pendahuluan, itu jarang dibaca sebetulnya ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai pembuatnya punya tanggung jawab moral ya, punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab moral tentang isi dari proposal itu sendiri, walaupun tadi satu huruf. Tadi lagi-lagi idealnya tidak ada yang salah ya, bukan berarti boleh salah ya. Ketika ada kesalahan ya silakan, nggak jadi masalah sebetulnya ya. Jadi intinya sebetulnya inti dari proposal itu, maksud dan tujuannya apa sih di dalam proposal itu sih dia. Idealnya memang tidak ada yang salah idealnya ya, tapi hanya 1 huruf 2 huruf itu dimaklum. Tapi lagi-lagi yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, ketika kalian membuat proposal ya, yang paling utama tadi maksud dan tujuannya, arahnya mau kemana. Kemudian Jelas kebutuhannya apa aja ya? harus jelas kebutuhannya apa aja Bu Hani ya. Biasanya nanya, ini kegiatan misalkan 17 Agustus, kok yang dibutuhkan dananya besar misalkan, memangnya ada apa aja nih kegiatan 17 Agustus itu ya. Jadi pendanaannya harus jelas. Nanti boleh dibalikan lagi ke kita, tolong jelaskan sebagai ketua OSIS misalkan, atau pengurus OSIS misalkan 17 Agustusnya di sekolah sampai 20 juta, kan logika nggak jalan ya. Kecuali 17 Agustus mengundang misalkan, mengundang siapa itu ya yang memerlukan dana besar. Nah ini isinya permainan bagaimana mengolah dana atau kebutuhan dana untuk kegiatan itu sendiri ya. Tapi lagi-lagi kalian, yang penting kalian buat dulu ya dengan teman-teman kalian, nanti presentasikan atau diskusikan, benar nggak dengan kegiatan misalkan tadi 17 Agustus dengan kegiatan Hari Kartini misalkan begitu ya. Biasanya kalau guru-guru pasti nanya, apalagi Ibu Tariana biasanya yang suka nanya, Bu Tariana ya, ini gimana nih, bener nggak, uangnya gimana gitu ya. Ya termasuk Bapak lah nanti bawel, karena itu dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan itu harus ada pertanggungjawaban ya.
siapa? Ya tentunya ke organisasi, idealnya ke orang-orang yang menjadi donatur kita, biar mereka itu merasa bangga, alhamdulillah ya, ternyata kegiatannya sudah berlangsung, dananya sudah dioptimalkan, dimanfaatkan dengan kegiatan itu. Ya, jadi kata kuncinya kalian buat maksud dan tujuan, kemudian chemistry tadi kata Bapak, datang ke perusahaan, ya, datang ke warung-warung misalkan dengan gaya bahasa yang baik, ya, maksud dan tujuannya. Biasanya itu tampilan kita itu akan meyakinkan daripada proposal itu sendiri. Ya, makanya Bapak berharap banyak, ingat berharap banyak, khususnya OSIS umumnya anak-anak Cangkuang, jadilah yang terbaik, minimal jadi yang terbaik bagi diri sendiri. Ya, lagi-lagi Bapak dan rekan-rekan Bapak alhamdulillah is the best. Ketika ditanya di mana ngajar, alhamdulillah di SMP 1 Cangkuang is the best. Bangga sekali. Sama dengan kalian, harus bangga kalian. Ya, ketika kita merasa memiliki SMP 1 Cangkuang, ketika ada orang yang macam-macam ke kita akan siap dengan argumentasi. Ya, walaupun tidak sedikit kalian itu ya yang nakal dan lain sebagainya, biarin aja itu mereka. Tapi tetap mutiara adalah mutiara. Ya, emas adalah emas. Ketika kalian menjadi orang hebat, tetap adalah kalian yang muncul adalah kaliannya, akunya. OSISnya yang muncul. Ya, Bapak menikmati kemarin Bu Hani, Bu Tariana, Bu Haji Nenek semuanya. Waktu akreditasi Bu Hani ya, guru-guru itu berdarah-darah, merasakan nih. Ya, guru-guru berdarah, tapi kolaborasi. Alhamdulillah dengan kolaborasi, ya tidak ada sekat, kemudian kalian juga membantu, akhirnya ya hasilnya memuaskan gitu ya. Tantangan berikutnya pasti berat. Ketika nilai 94, siap nggak dipertahankan? Itu harus lebih baik lagi begitu. Dan kata kunci adalah tadi kolaborasi antara guru dan kalian semua. Ya, jadi Bapak berharap khususnya nanti Kak Cindy ya sebagai ketua OSIS sebentar lagi nanti akan diganti gitu ya. Kak minimal punya tanggung jawab moral ya. Jadi tanggung jawab moral tetap kalian menjadi orang yang terbaik ya, rasa memiliki SMP 1 Cangkuang. Dan alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak ya, angkatan yang kemarin walaupun dalam kondisi yang COVID, karena komunikasi tetap jalan, ternyata hebat-hebat ya, anggota OSIS hebat-hebat. Walaupun sekolahnya, ingat, sekolah mah dimanapun sama ya, yang menghebatkan sekolah itu bukan sekolahnya sebetulnya, tapi kitanya ya. Silakan kalian, aku adalah mutiara begitu ya. Jadi kalian jangan, SMA ini mau bagus, belum tentu. Oke, SMA-nya bagus, tapi kalau kita nggak bagus sama aja begitu ya. Jadi Bapak berharap banyak dengan LDKO ini, kualitas kalian semakin hari semakin berkembang, semakin hebat ya. Walaupun dengan keterbatasan, insya Allah dengan keterbatasan ini harus menjadi orang yang hebat tentunya. Oke, silakan. Ada pertanyaan berikutnya di sini. Ada yang lainnya, Mbak Ilma? Buhas, jadi Buhas, Bu Siti, Bu Ntar. Bapak mau nanya, tapi tentang kepemimpinan nggak Bapak? Nggak apa-apa. Apakah pemimpin itu harus sempurna? Ini pertanyaannya berat sekali, Intan. Apakah pemimpin yang sempurna itu Tuhan ya? Allah yang Maha Kuasa itu yang sempurna. Ya, tapi bukan berarti kita pun menuju sempurna, ibaratnya begitu. Jadi kesempurnaan itu milik yang satu yang di atas gitu ya. Itu Intan. Tapi harus menjadi yang terbaik ya, minimal menjadi terbaik bagi diri kita sendiri. Ya, ingat, Bapak sering mengingatkan kalian, ketika kalian jadi anggota OSIS, pengurus OSIS dan lain sebagainya, atau di SMP 1 Cangkuang, harus menjadi yang terbaik minimal di rumah kalian. Ya, jangan sampai begini, kadang-kadang terbalik. Kalian di sekolah is the best, di rumah nggak ada apa-apanya. Ya, jadi tolong nih, misalkan bangun, misalkan bangun tidur, bagaimana nih? Kamarnya sudah diberesin atau belum? Bahagiakan orang tua. Ya, jadi ada korelasinya. Si mama si ayah tuh gembira, alhamdulillah ini gara-gara ikut OSIS ternyata akhirnya tentunya bagus.
perilakunya hebat, bantu orang tua, bantu adik-adiknya. Gitu Intan ya. Jadi sebagai pemimpin minimal memimpin diri sendiri. Ya, berawal dari memimpin sendiri. Ya, kalian tuh belajar di OSIS, memimpin teman-temannya. Suatu saat kalian akan menjadi orang hebat. Ya, di SMA kalian silakan nanti aktif lagi. Di kuliahan, ada di himpunan, ada di hima ya, ada di fakultas. Nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat, apalagi itu paling berat terjun di masyarakat. Dan pengalaman di OSIS adalah akan membekas bagi kalian. Ya, jadi minimal ketika kalian di OSIS biasanya ya orang-orang yang aktif di organisasi itu lebih mudah ya, lebih mudah dalam kuliah, lebih mudah dalam kehidupan. Begitu Intan. Halo Intan. Oke Pak, makasih. Kita sampai jam berapa Bu Hani? Jam 7.50. Oh, masih ada waktu, silakan. Nampaknya kalau proposal itu harus dibuat ya. Jadi latihannya itu mudah-mudahan nanti ada waktu setelah pemilihan OSIS yang baru ya. Kita bisa bersua di sekolah, kita belajar banyak bagaimana membuat proposal yang baik dan benar ya. Karena kalau berbicara mah nggak kelihatan Hani ya. Teknik menulisnya seperti apa ya. Buhan Ada yang itu mau bertanya, Nat? mikrofonnya di unmute. Lupa nyerocos nggak didengar. Ada lagi yang ingin ditanyakan dengan Pak Derajat kah? Kelihatan bintang yang mau nanya tuh. Natasha sudah, Sadia belum. Sadia? Ya ya. ada Bu Siti Sadia, ini Sadia ya. Oh iya. Kelas 9 apa kelas berapa? Kelas 9 kalau nggak salah. Suaranya asik nih. Akang-akang. Laki-laki Bu Hadi. Iya, dari tadi Putri, tadi ada ya Putra satu yang bertanya, Rafael kalau nggak salah yang Pak Derajat ya. Barusan juga ada siapa, silakan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Anak-anak kita ini anak-anak yang pinter, ya. Mudah-mudahan nanti tidak lupa dengan guru-gurunya, dengan bapak kepala sekolah kalau ditanya awas lupa lagi. Lucu sekali ya Pak Derajat, anak kelamaan di sekolah. Gara-gara COVID banyak nenek. Buhan yang bertanya dikasih hadiah, Buhan. Oh iya. Ya, Ini anyelir. Ya. Oke, siap. Tadi ada yang mau bertanya Bu Ani? Ya, Laki-laki. siapa? Oke, kedengaran? Nggak kedengaran? Kayak tadi kalau Bapak tangkap itu yang sesuai dengan tema begitu ya? Iya betul. Oke, udah saya, Bapak tangkap Bu Hani ya. Oke. Jadi ketika membuat proposal tentu ada istilah nama judul ya atau tema. Memang disesuaikan dengan tema. Ketika 17 Agustus temanya tentang apa misalkan begitu. Ya, tema ini mencakup dengan kegiatan yang kita lakukan. Ya, tadi tentang 17 Agustus, cerita tentang 17 Agustus.
Jadi secara umum awalnya tentang SMP 1 Cangkuang, kemudian dari SMP 1 Cangkuang dimasukkan merasa bahwa NKRI larinya 17 Agustus, kemudian kegiatannya seperti apa. Ya, jadi disesuaikan dengan tema betul seperti itu. Jadi bukan berarti harus sama setiap proposal, tidak. Ya, tapi minimal kalian punya guidance-nya dulu. Ya, dari katakan tadi terlalu 3 bab, walaupun itu tidak mutlak 3 bab begitu ya. Jadi memang sesuaikan dengan tema. Ini terima kasih Ibu Hani ya sudah berani bertanya. Lalu ada lagi anak-anak? Tampaknya apa yang tadi dikatakan Pak Derajat ya, yang bisa kalian ambil benang merahnya ya Pak Derajat. Jadi kalau protokol itu kalian harus menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Kemudian tujuannya juga harus jelas untuk apa itu proposalnya, sehingga orang yang membaca proposal tadi bisa memahami apa yang kalian inginkan. Ya, begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dapat? Saya mau bertanya dapat. Kalau nggak ada Bapak yang nanya boleh ya Bu Ani ya. Boleh, silakan Pak Derajat. Berarti anak-anak kita sudah siap ya. Sudah siap ya? Oke. Yang nanti yang bisa jawab dikasih hadiah nggak Bu Ani? Minimal Kasih Pak. Minimal Di tepuk sini tangan ya. kami kasih ini nih. Nih. Kasih Alhamdulillah. keripik ya. Beneran. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Siapa kepala sekolah SMP 1 Cangkuang? Alhamdulillah. Yang duluan Cindy Alpi. Berarti hadiahnya untuk semua bukan ya? Iya. Ini saya lihat ini yang ininya ya langsung ngejawab. Alhamdulillah ada Bu Haji Neni nih. Bu Haji Neni, selamat datang Bu Haji Neni. Bu Haji Neni kan ini ya. Alhamdulillah nih bisa bergabung. Oke. Nih yang Bapak sampaikan tadi cukup sederhana. Dari pembuatan proposal ada berapa bab? 3 bab. Ada 3 bab. Oke. Rafael tuh yang jawab Rafael. Bu Tariana yang nyatat nanti. Iya. Diakumulasikan dapat poin buat Bu Tariana ya. Iya. Iya ke ini Ada 3 umroh. bab. Apa saja 3 bab itu? Satu pendahuluannya apa berarti? Siap. Latar belakang. Ada 3 bab ya. Bab 1 apa? Pendahuluan. Bab 2 apa? Garis besar program kerja OSIS masa bakti 2021-2022. Bab 3 apa? Penutup. Oh, penutup jagoan Bu Ani. Hebat ya. Ternyata ramai Pada kalau chat kita materi yang tadi Pak Raja sampaikan, kalau anak-anak minta bisa di-share ya. bisa Bu Ani, bisa. Yang perlu tinggal inilah. Ya nanti di ini aja di grup WhatsApp ya. Ya. Ini coba Anyelir Puspa Oke, ini. dibuka ini siapa nih tadi jawab. Coba mana lihat wajahnya. Ini bunga Anyelir kan artinya ya. Ini bunga Anyelir ya. Oke, berikutnya Bu, boleh bertanya lagi Bu Ani ya. Boleh silakan. Waktu kita masih banyak. Masih banyak alhamdulillah ya. Iya. Lumayan. Ada 15 menit lagi. 15 menit lagi ya. Jadi proposal itu adalah salah satu sarana ya buat membantu kalian. Sekali lagi buat membantu kalian atau membantu kita dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Ya. Nah, tadi ada 3 bab. Bab pertama ada pendahuluan, ada program OSIS. Kalau secara umum itu kalau kita bicara masalah program OSIS. Kemudian ada penutup. Oke. Nah, di bawah penutup itu ada nama-nama bla 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 gitu ya. Yang mengetahui bla bla bla. Sesudahnya apa saja? Misalkan setelah selesai kan ucapkan terima kasih ya pada seluruh pihak yang telah membantu. Kemudian Cangkuang
Sekarang misalkan Cangkuang 19 Februari 2021. Di bawahnya apa saja? Ada ketua OSIS Pak, mencari kesiswaan, bidang OSIS. OSIS. Ketua OSISnya di sebelah mana? Di kiri, di kanan? Di kiri Pak, Di kiri. Kemudian sebelah kanan? sekretaris Pak, Oke. Di bawahnya? bekas kesiswaan Pak. Di kiri Pak. Di kiri kanan? Bawah kiri. Sebelah kanannya? Pembina OSIS. Oke. Berikutnya? Kepala sekolah Pak. Nah itu ya, jadi itu jangan sampai itu juga lupa atau terlewati. Ketika misalkan kepala sekolah tidak menandatangan atau misalkan wakasek kesiswaan tidak tanda tangan atau salah satunya, ini nggak akan di ACC, ya tidak akan disumbang nanti oleh perusahaan atau orang yang menerima proposal, karena ada legalitas, istilahnya ada legalitas formilnya. Jadi ingat ya. Jadi harus harus hati-hati. Tanggalnya berapa? Dari mulai ketua OSIS, kemudian sekretaris, dari pembina siswaan, kemudian pembina OSIS, di bawahnya kepala sekolah. Ya, itu yang harus kalian pahami. Begitu. Luar biasa ya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Nanti kalau hadiahnya cuma dicatat dulu ya sama Bu Tariana, kemudian ada surat kalian. Rapel calon OSIS juga ya? Enggak Pak, waktu itu Rafael mundurin diri jadi Mengundurkan diri. Ada berapa Pak? Sini ada berapa calonnya? ada 3 kandidat, kandidat 1, 2, sama 3 udah berpasangan atau sama wakilnya. Oh sudah berpasangan, berarti nanti wajibnya nanti ada promosi ya. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita mau direncanakan kita mau ada debat. Besok ya? Enggak, setelah selesai ini, jadi nanti kami yang 3 kandidat itu dibimbing lagi untuk mengikuti debat publiknya. Oke ya, debat publik berarti asik. Kita Ya. jadi penonton siap. Nah, jadi nanti boleh ditonton oleh seluruh warga Cangkuang. Kita Alhamdulillah. seperti ini lagi, kita lakukan Google Meet lagi. Guru-guru kita undang juga ya Bu ya. Iya, diundang semuanya warga Asik. Cangkuang. Biar tahu wajahnya Semua seperti apa guru nih. TU boleh nanti. Ya. Siap, siap. Mudah-mudahan berjalan lancar insyaallah ya Pak Jas ya. Ikhlas semuanya. Amin, insya Allah, amin. Mudah-mudahan nanti yang terbaik Bu Haji Neni ya. Bu Haji Neni. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Bapak senang nih ada Ilma itu calon pengusaha Bu Haji Neni ya. Iya, iya. Ilma mau ya, kayaknya Ilma mau bertanya Pak Jas. Ayo Ilma, boleh Mak. Silahkan Ilma. Ini dengan begini jangan sampai ada keterbatasan. Kalian canggung ya. Oh, ada Bapak Ibu nggak apa-apa, silakan. Biasanya kalian tuh bawel. Ayo silahkan yang mau tanya lagi tanya-tanya. Ini mumpung ada ininya sarananya. Ayo kalian kan ada ini nih Pak Derajat yang sering luar Derajat yang luar biasa tanya. Biasa duluan. Dari semua ilmunya dari Pak Derajat. Jangan sungkan-sungkan. Kalian nanti akan ada latihan membuat proposal. harus ada nanti setelah ini Iya, Bu Haji. ada. Karena Ya, ada harus praktek. ada. Ada praktek membuat proposal. Yuk, silakan. Sin, ada yang nanya lagi nggak Sin? Bapak ada kehilangan, Di sini mah kelas 9-nya yang lain jangan diem aja dong, tanyain. Bapak kehilangan sahabat satu lagi. Siapa biasanya yang bawel tuh yang muridnya Ibu Tariana yang luar biasa. Oh, Deborah Nadine. ya? Deborah. Nadine sama Deborah. Kalau Nadine sakit, Pak. Deborah kemana ya? Ini Deborah kemana? Mungkin kuotanya atau gimana ini masalah ini? Nampaknya kuotanya kelihatan. Ya. Kayaknya sudah jelas, Pak Jat.
Siap. Anak-anak sudah pada paham mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, kalau begitu closing aja ya. Iya. Ya Oke, silakan. terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, khusus juga buat anak-anak persis ya. Bapak berharap banyak, mudah-mudahan bisa diikuti dengan tuntas ya sampai nanti pemilihan ketua OSIS. Kemudian setelah jadi pengurus OSIS, jadi tidak tukcing ya. Apa tukcing itu? Ini bentuk cicing ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalian prega. Bapak yakin nanti dengan pasangan yang 3 ini adalah semuanya yang terbaik. Ya, dari Bapak mohon maaf dengan keterbatasan ini. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan berikutnya, ada pelatihan-latihan dan memang harus dilatihkan, begitu ya. Kemudian salam pada ayah bunda kalian. Mudah-mudahan ayah bunda kalian sehat walafiat ya. Amin. Bapak tutup ya. Ilahi bahak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Sama-sama Bu Haji. Silakan Bu. Telah menyampaikan ilmunya yang begitu berguna untuk kita, untuk saya, untuk anak kita juga ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Derajat ya, Ibu ambil benang merahnya tadi bahwa diadakannya latihan kepemimpinan ini bertujuan memberikan pelatihan ya, pelatihan kepada kalian sebagai bekal untuk menjadi seorang pemimpin ya, Pak Derajat ya, seorang pemimpin, pertama pemimpin untuk diri sendiri, nanti lebih ke depannya lagi pemimpin untuk bangsa dan untuk negara. Kemudian dalam penulisan proposal kamu itu harus menggunakan bahasa yang bagus dan jelas ya, sehingga orang yang membaca proposal kita bisa memahami apa tujuan kita membuat proposal. Nah, dengan adanya kepemimpinan ini, jiwa kepemimpinan ini sangat bernilai kemanusiaan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Derajat ya. Jadi jiwa kepemimpinan sangat bernilai kemanusiaan, sehingga dengan kalian memiliki jiwa kemanusiaan, jiwa kepemimpinan itu akan dikembangkan dan menghasilkan generasi-generasi yang betul-betul bisa membanggakan untuk bangsa dan negara kita ya. Baiklah, nah tadi yang dikatakan oleh Pak Derajat, maju mundurnya OSIS itu tergantung dari kepengurusan OSIS yang berkualitas ya, dan kepemimpinan dari para pengurusnya. Oleh karena itu sangat bermanfaat ya diadakan pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, mulai dari Pak Maman tentang kepemimpinan ya, kemudian Pak Oni tentang administrasi OSIS, kemudian oleh Pak Derajat proposal dan laporan untuk kegiatan nanti kalian membuat proposal ya. Mungkin itu pertemuan untuk kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada jam 02.30 ya Bu Haji, 02.30 sampai 04.15. Jadi nanti jam 02.30 kalian sudah mulai bangun untuk melaksanakan sholat tahajud bersama, dilanjutkan dengan sholat subuh bersama-sama. Yang biasanya LDKO ini dilaksanakan di sekolah, kalian menginap di sekolah karena kondisi seperti COVID pada saat ini, makanya diadakan secara virtual. Kemudian kalian nginapnya juga nginap di rumah sendiri ya, tidak kepapasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk nanti kegiatan tahajud, kalian silakan alarmnya di-set ya supaya tidak kesiangan. Alangkah baiknya ajak ayah bundamu sekalian sholat tahajud supaya kalian tetap sedia di rumah. Bu, kalau misalnya gimana Bu? Kalau juga aman, sorry. Terkecuali ya, beda ya, kan dapat pahala malah dapat palu.
Ya, itu aja mungkin pengumuman sementara. Jadi kegiatan hari ini kita break dulu. Kita lanjutkan nanti jam 2.30 untuk sholat tahajud bersama. Yang berkayat terima kasih atas kehadirannya anak-anakku, ibu, bapak semuanya. Iya. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya. Assalamualaikum.